Kenapa kok dibaca panjang? Harusnya di sini Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah bisa memahami alif lam ini hukumnya apa begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Di sini kami berusaha untuk menyajikan video pembelajaran mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar dalam penjelasannya. Nah, jadi insya Allah akan membuat Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung paham ilmu tajwid dengan mudah, kemudian dapat memahami ilmu tajwid dengan mudah, cepat dan juga ringkas, karena kami sajikan dengan metode gambar dalam penjelasannya yang kami kemas secara ringkas agar mudah untuk dikuasai, seperti itu. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya juga kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di dalam video ini juga ada beberapa produk ya yang kami sarankan. Mana tahu nanti Bapak dan Ibu tertarik untuk membelinya ya, silakan klik di bagian produk. Di situ ada buku tajwid, kemudian juga ada Al-Qur'an dengan desain khusus ya, yakni Al-Qur'an yang ditulis di bawah tulisan Arabnya itu ada tulisan Latinnya. Nah, itu Al-Qur'an sangat bagus sekali untuk membantu melancarkan bacaan Al-Qur'an kita. Kemudian juga ada Al-Qur'an yang versi jumbo yang besar ya untuk para lansia. Silakan klik di bagian produk yang telah kami sematkan. Mana tahu nanti Bapak dan Ibu saudara semuanya tertarik untuk membelinya. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam berusaha memahami ilmu tajwid untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-42. Jadi mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa
astafaki ala nisa'il alamin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa idh ko dibaca panjang. Kenapa kok ko dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf. Apa saja huruf-hurufnya itu? Ya, yang seperti warna-warna hitam tuh. Rumus 1 warna hitam, rumus 3 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Kemudian untuk yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah sama dengan yang warna-warna hitam. Nah, jadi nanti dari segi penulisan ada yang ditulis dalam bentuk seperti warna hitam, yang artinya itu huruf madnya itu tampak kelihatan dari segi penulisan. Ada juga huruf madnya itu dari segi tulisan itu tidak ditulis seperti yang warna hitam, tapi diganti dalam bentuk simbol-simbol seperti yang warna-warna biru. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah sama dengan yang warna hitam. Hanya saja untuk yang warna-warna biru itu huruf madnya itu dikira-kirakan. Loh, kok dikira-kirakan? Apakah tidak salah dalam perkiraan? Tentu tidak, karena kan ada tandanya, ada simbolnya gitu. Untuk menunjukkan tanda panjang. Sedangkan ko ini penjelasannya itu terletak di rumus 3 warna hitam. Perhatikan rumus 3 warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ kan dapat kita lihat ya, ada huruf alif. Sebelum alif ada harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris miring tuh. Kemudian di bawah harokat fathah di situ ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik itu di situ itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah. Jadi, kalau kita pahami dari awal, maka cara memahami rumus 3 warna hitam yakni apabila kita membaca Al-Qur'an kemudian bertemu dengan huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Ada huruf yang memiliki tanda baca fathah ya, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Nah, contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini nih, contohnya nih. Nah, ini membaca Al-Quran kita bertemu dengan alif. Nah, ini ada alif nih, disambung dengan huruf qaf. Ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah nih ya. Baris 1 di atas huruf harokat fathah. Sebelum itu maka yang berposisi sebelah kanan kita. Jadi ini ada alif. Sebelah kanan alif, sebelah sininya nih ada huruf yang memiliki harokat fathah nih, tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Misalnya ko dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa idh qalatil mala, ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf mim, nah coba perhatikan, huruf mim itu termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah di samping itu kan. Nah, maka kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, itu maksudnya sama saja. Jadi ini alif lam bertemu dengan huruf mim. Huruf mim ini huruf qamariyah, maka alif lam bertemu dengan huruf qamariyah ya, huruf mim ini, maka alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca izhar, maka disebut dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Nah, jadi huruf lamnya itu dibaca izhar tuh maksudnya itu dia jelas terbaca huruf lamnya. Terbaca qalatil til. Nah, terbaca kan til. Wa idz qalatil mala, la dibaca panjang. Nah, sekarang ini namanya adalah mad wajib mutasil, namun sebelumnya namanya mad tabi'i. Nah, namun sebelum itu sekarang perhatikan dulu rumus 3 yang warna biru. Nah, kami ulang lagi, kami ingatkan lagi, rumus 3 warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam begitu. Nah, rumus 3 warna biru sudah diperhatikan ya. Nah, mengapa kok la dibaca panjang? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf
di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah kan ya bentuknya mereng seperti ini kan, ya seperti ini, ya seperti ini, seperti ini mereng gitu kan, seperti ini. Tapi kalau harokat fathah atau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, ya ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. Nah, la dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 3 yang warna biru. Jadi ini kan kalau misalkan kan kami tadi katakan ya, rumus 3 warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 warna hitam. Jadi kalau ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil gitu ya, ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil pada mad tabi'i, maka berarti di situ dikira-kirakan bahwasanya di situ ada alif yang sebelumnya harokat fathah seperti yang di rumus 3 warna hitam. Nah begitu. Dan di sini yang memiliki harokat fathah adalah huruf lam karena huruf lam yang dibaca panjang. Nah, lam mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat gitu. Nah, itu maka dia menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib itu wajib dibaca minimal ya, minimal banget panjangnya 4 harokat. Jadi nggak boleh dibaca dengan 2 harokat. Paling pendeknya mad wajib itu dibaca dengan 4 harokat gitu. Jadi 4 sampai dengan 5 harokat. Mala dipanjangkan gitu. Malaikatu ya, seperti itu. Ya dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Ya masih di rumus 3 yang warna biru. Karena di atas huruf ya ada tanda ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingganya ya dibaca panjang. Nah, maka berarti di sini dapat kita kira-kirakan, karena ini mad tabi'i, dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif yang sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah. Dan huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf ya, karena huruf ya dibaca panjang. Nah, seperti itu, seperti rumus 3 yang warna hitam dikira-kirakan seperti itu. Nah, tanda panjangnya ini. Nah, karena rumus 3 yang warna hitam, nah itu untuk menunjukkan tanda panjang dari segi tulisan bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, dikasih tanda panjang seperti ini. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, tanda panjangnya ini ya. Ya Maryamu innallah. Di sini ada huruf rasukun, ada huruf rasukun. Huruf sukun tuh seperti ini. Nah, huruf sukun, huruf mati itu maksudnya sama saja. Ada huruf rasukun sebelumnya ada ini nih tanda baca fathah nih, harokat fathah. Huruf ra sukun sebelumnya harokat fathah nih, maka huruf ra sukunnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Nah, ditebalkan huruf ra-nya. Ya Maryamu innallah. Di sini ada huruf nun bertasydid, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan tujuannya untuk lebih memudahkan yang masih pemula supaya tidak sampai salah dalam menentukan hukum. Karena nanti kalau hanya kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nanti yang masih pemula yang belum tahu tentang hukumnya idgham akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah ya gitu. Akan mengira seperti itu nanti, padahal tidak. Kalau misalnya ada huruf nun bertasydid, tapi sebelum huruf nun bertasydid itu ada huruf nun sukun atau ada tanwin misalnya. Itu kalau huruf mim ketambahan ada mim sukun gitu. Nah, nanti itu hukumnya itu menjadi hukum yang lainnya lagi, menjadi hukum idgham, bukan menjadi hukum gunnah, bukan gunnah musyaddadah tapi idgham nanti jadinya begitu. Makanya supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah, cuman kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu dijelaskan karena itu catatan untuk membantu yang masih pemula ya, agar dapat membedakan antara gunnah dan idgham seperti itu. Jadi catatan di bawah itu fungsinya untuk membedakan antara gunnah dan idgham. Nah, begitu. Nah, bagaimana fungsinya? Fungsinya bagaimana gitu kan? Nah, misalnya nih kita membaca Al-Qur'an, kita bertemu nih dengan huruf nun yang bertasydid. Untuk memastikan ini nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah enggak ya, atau jangan-jangan idgham bi gunnah nih gitu kan. Karena kan kita belum tahu, masih pemula gitu. Kecuali kalau yang sudah tahu hukum idgham enggak pakai catatan kecil di bawah itu enggak perlu gitu. Ini kan kita masih pemula misalnya.
Di sini ada huruf nun bertasydid. Untuk memastikan nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah ada. Maka kita perhatikan sebelum huruf nun bertasydid, berarti yang di sebelah kanan, sebelah sini. Nah, di sininya ini kan nggak ada nun sukun di sini. Di sini juga nggak ada tanwin kan di sini. Nggak ada tanda baca tanwin di sini. Maka dapat kita pastikan ini huruf nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Nah, misalnya di sini ada huruf nun bertasydid. Tapi kalau misalnya di sininya ini ada nun sukun, di sininya ini ada tanwin misalnya, maka huruf nun yang bertasydidnya itu nanti hukumnya idgham bi gunnah. Nah, ini kan nun bertasydid. Sebelum nun bertasydid di sininya ini enggak ada nun sukun, di sini juga enggak ada tanwin di sini, maka berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, begitu fungsinya itu. Yang catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau kita sudah tahu ya nggak perlu lagi untuk melihat catatan kecil itu, nggak perlu lagi untuk kita lihat catatannya gitu. Kita sudah tahu gitu. Ini karena dia gunnah maka cara membacanya kita gunnahkan. Jadi bagian in-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar ya. Innallah, nah, seperti itu. Kemudian di sini ini kita baca innallah, jangan kita baca innallah, jangan. Nah, mengapa begitu? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, bertemu kita dengan lafaz Allah, jika sebelum lafaz Allah ada harokat fathah ya, baris miring di atas huruf ini harokat fathah atau tanda baca fathah, ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat fathah nih, maka lafaz Allahnya dibaca tebal. Huruf lam jalalahnya itu kita baca tebal. Huruf lam jalalah yang mana nih maksudnya gitu. Nah, ini huruf lamnya lafaz Allah yang di tengah nih. Nah, ini kita baca tebal. Innallah begitu. Jangan dibaca innallah, jangan. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada dua bentuk harokat, ada dua bentuk tanda baca. Yang pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah ini dia baris satu di atas huruf nih, tanda baca fathah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah adalah harokat dhammah atau tanda baca dhammah, bentuknya itu seperti ini. Jadi kalau membaca Al-Qur'an misalnya nih ada lafaz Allah, sebelumnya di sininya ini misalnya ada harokat dhammah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya juga dibaca tebal huruf lam jalalahnya. Karena untuk di sini yang kita temui tanda baca fathah nih, maka ditebalkan juga lafaz Allahnya begitu. Jadi yang dapat menebalkan lafaz Allah ada dua bentuk tanda baca yang dapat menebalkan lafaz Allah, yakni tanda baca fathah dan tanda baca dhammah. Innallah. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada kumpulan huruf syamsiah yang 14 itu kan. Nah, maka ada alif lam. Alif lam bertemu dengan huruf lam. Huruf lam termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiah. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiah, maka ini hukumnya alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu disebut juga dengan idgham syamsiah atau idgham syamsi, karena cara membaca huruf lamnya itu dia dibaca idgham seperti itu. Jadi dari na langsung masuk ke huruf syamsiah, ini cara bacanya begitu dia. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam, letaknya jejer. Ini ada huruf lam letaknya jejer kan huruf alif lam. Huruf lamnya itu dia nggak ada tanda bacanya. Intinya itu kalau ada huruf lam yang nggak ada tanda bacanya gitu. Ada huruf lam yang nggak ada tanda bacanya. Nah, itu alif lam syamsiah tuh. Lamnya itu lam syamsiah. Lamnya ada tanda bacanya, nggak ada kan? Kalau qamariyah tadi ada, kalau syamsiah nggak ada dia. Nah, gitu. Innallah, lafaz Allah dibaca panjang. Nah, tanda panjangnya apa ini? Nah, karena di atas lafaz Allah ini ada harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Ini yang dibaca panjang huruf lam. Maka di sini dapat kita kira-kirakan ada alif yang sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf lam karena huruf lam yang dibaca panjang ini ya, begitu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 penjelasannya. Innallaha astafa. Fa dibaca panjang. Nah, juga sudah tahu tanda panjangnya apa, karena di atas huruf fa ada ini harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Fa dibaca panjang, mad tabi'i. Sesuai dengan rumus 3. Berarti ini dikira-kirakan ada alif yang sebelumnya harokat fathah, dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf fa karena huruf fa yang dibaca panjang. Seperti rumus 3 yang warna hitam tadi itu kalau diuraikan begitu. Faki wa tahharaki wastafa.
Huruf ra memiliki harokat fathah, dibaca apa tadi? Dibaca tafkhim ya. Belum kita jumpai yang ini ya. Huruf ra itu kalau dia memiliki harokat fathah, tanda baca fathah nih ya, atau tanda baca dhammah. Di sini yang kita temui harokat fathah. Maka huruf ra dibaca tafkhim, dibaca tebal. Wa tahharaki wasṭafa. Fa dibaca panjang, tanda panjangnya ini ya, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil nih. Makanya fa dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wasṭafa ki'ala. La dibaca panjang karena di atasnya ada tanda panjangnya nih, ada harokat fathah berdiri. Tanda baca fathah berdiri ya, yang berbentuk alif kecil seperti ini. Makanya la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ala nisa. Sa dibaca panjang, ini pada awalnya namanya adalah mad tabi'i, kemudian berubah menjadi mad wajib muttasil. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, karena pasti sudah tahu mad tabi'inya itu yang mana, seperti itu. Kalau di penjelasan tadi itu letaknya itu di rumus 3 yang warna hitam. Sama dengan ini penjelasannya, sama dengan ini. Ayo masih ingat enggak? Supaya kita langsung berusaha mengingat begitu. Maka media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, supaya latihan berusaha mengingat begitu. Pada awalnya dia ini namanya mad tabi'i. Mana mad tabi'inya ini? Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathahnya, tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, sehingga sa dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Kalau pada media gambar yang telah kami jelaskan dengan pelan-pelan tadi itu, sa dibaca panjang mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah ya, dalam satu kata atau dalam satu kalimah, dalam satu kalimat. Maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Mengapa kami kok katakan dalam satu kata, juga dalam satu kalimat begitu? Karena di dalam buku-buku tajwid itu supaya redaksinya itu dia berbeda-beda, makanya supaya tidak bingung gitu. Nanti di buku tajwid si A misalnya dijelaskan dalam satu kalimat, buku tajwid si B dalam satu kata. Nanti bagi yang pemula yang punya buku tajwid tapi belum memahami akan bingung. Ini dalam buku tajwid saya ini dalam satu kalimat, ini dalam buku tajwid saya dalam satu kata gitu. Maka supaya tidak bingung kami jelaskan seperti itu, dalam satu kata, dalam satu kalimat gitu. Mad tabi'i menjadi mad wajib karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Mad wajib tadi panjangnya berapa ya? 4 sampai dengan 5 harokat. Nisa'il alamin. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf ain. Harusnya di sini Bapak dan Ibu saudara semuanya sudah bisa memahami alif lam ini hukumnya apa begitu. Hanya dengan memperhatikan huruf alif lam letaknya jejer, huruf lamnya ada tanda sukunnya gitu. Perhatikan lagi, huruf ain termasuk salah satu huruf huruf qamariyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf ain, dikarenakan huruf ain huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf lamnya dibaca izhar ya, izhar syamsi. Nisa il, terbaca il'a, terbaca huruf lamnya. A dibaca panjang, tanda panjangnya ini. Karena di atas huruf ain ini ada tanda panjang, ini harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga A dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 3 ya kalau pada media gambar tadi itu. Alamin. Min dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun pada awalnya namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i menjadi mad arid li sukun gitu? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam. Di situ kan dapat kita lihat tuh ada huruf alif. Mohon maaf, ada huruf ya sukun. Ini efek belum sarapan nih. Jadinya kurang fokus ya. Di rumus 1 warna hitam itu ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh tuh, baris 1 miring tuh. Kemudian di atas harokat kasroh ya, di atas tanda baca kasroh di situ kan ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca kasroh tadi itu. Jadi kalau kita pahami secara keseluruhan dari awal, cara memahami rumus 1 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf ya sukun,
sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Ya, ada huruf yang memiliki harokat kasroh atau tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Seperti itu cara memahaminya. Nah, contoh dalam bacaan Al-Quran, nah seperti ini. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingganya mi dibaca panjang. Mi dibaca panjang, mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf. Untuk di sini huruf yang kita temui adalah huruf nun. Mi ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca min. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan ya sebab berwaqaf, maka dia menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu dalam setiap kita membaca Al-Quran kita harus memilih mad arid li sukunnya ini mau kita baca berapa harokat panjangnya. Kalau mad arid li sukun kita panjangkan dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui tersebut kita baca dengan panjang 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui itu kita panjangkan 4 harokat gitu. Nggak boleh selang-seling. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau berhenti di huruf nun kita baca alamin. Jangan dibaca alamina baru berhenti, jangan, salah. Mengapa begitu? Kalau membaca Al-Quran kemudian kita itu berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Nah, ini kita membaca Al-Quran, kita berhenti di huruf nun. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga ini kita baca alamin. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.